kalau kita benar-benar ngitung secara keseluruhan pengeluaran, biaya operasional, biaya investasi dan sebagainya, penyusutan dan sebagainya, lah kita tinggal ngatur marginnya gitu loh. Ketika kita udah ngatur marginnya, ketika kita masuk di segmen yang mungkin berdarah-darah, ya jangan masuk di situ, tapi masuklah di segmen yang itu sesuai dengan planning kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu dari Edu Ternak. Kali ini teman-teman peternak semua wajib nonton ya sampai akhir supaya ilmunya nggak setengah-setengah gitu kan. Jadi apa yang nanti kita sharingkan semoga bermanfaat juga gitu. Jadi kenapa sih kita wajib sukses di bidang ternak domba atau segala bisnis tentang domba lah kayak gitu. Jadi apapun yang jenengan lakukan saat ini, mau breeding, mau pengemukan, mau pemotongan, apapun lah itu, wajib sukses gitu kan. Nah, kenapa banyak peternak itu yang bahasanya kadang itu terlalu ribet di on farmnya gitu. Jadi ribetnya itu apa? Mengukur ADG-nya gimana, pakannya kalau seperti ini kadang kurang cocok, kalau seperti ini kadang kurang cocok, gonta-ganti kayak gitu. Terus juga supplier biasanya juga gonta-ganti, nyoba supplier A, supplier B, supplier C. Itu percobaan-percobaan seperti itu kadang terlalu memakan waktu kita, memakan energi kita untuk fokus ke hal on farm gitu kan. Sehingga terkadang hal tentang keuangannya, hal tentang pemasarannya itu kita lupa gitu. Padahal sebenarnya dalam bisnis apapun itu cash flow perputaran cepat itu lebih utama gitu kan. Jadi kalau kita bisa muter uang kita, entah itu dirupakan berupa aset pakan ataupun aset ternak ataupun kandang, bagaimana semuanya bisa menghasilkan multiple streaming income gitu kan. Jadi kalau misal nih katakan ada orang nih teman-teman yang misalkan aku mau beli domba yang ini yang terbaik di kandangnya, apakah dikasih gitu. Nah itu sebenarnya kan dilematis ketika kita mau breeding dengan genetik unggul, kemudian ada teman yang minta hasil yang terbaik di ternak jenengan gitu kan, apakah mau dijual gitu kan. Nah prinsipnya dari bisnis sendiri itu kan gimana putarannya itu cepat gitu, putarannya cepat dan menghasilkan keuntungan, yang keuntungan itu sebagian untuk operasional, sebagian untuk dibelikan aset kembali gitu kan. Sehingga lama-lama usaha kita, atau bahasanya kalau di keuangan itu kan neraca gitu kan, neraca kita itu semakin berat, semakin lebih gede nilainya, timbangannya semakin lebih gede gitu kan. Keuangannya kita putar semakin lebih gede, sehingga ketika kita bisa lebih besar, kita udah nggak bingung masalah keuangan lagi gitu kan. Tuh. Jadi yang pertama harus disiapin. Kalau misalkan mau untung besar di pengemukan, ya maka fokusnya adalah jual ke konsumen. Konsumen untuk apa ya, banyak sih. Jadi kalau misalkan di Jawa Timur sendiri ya, di daerah tertentu, di kabupaten tertentu di Jawa Timur, itu setiap kali misalkan lah ada orang meninggal gitu, motong kambing gitu kan. Nah itu sebagai konsumen kita. Ada juga yang mungkin selamatan perayaan apa gitu kan, misalkan setelah bikin rumah atau apa, motong kambing, itu bisa jadi gitu kan. Dan itu bisa kita edukasikan di awal gitu. Jadi
tidak harus apa selamatan itu misalkan urap-urap atau apa, bisa juga kita melayani jasa untuk olahan kambing lah atau domba seperti itu. Juga di ini kurban ya. Jadi kalau misalkan rata-rata ya teman-teman yang melakukan pengemukan yang kayak apa ya, pasarnya itu terbuka lebar, itu ya di kurban gitu. Nah kurban itu juga kita bisa penjualan sistem B2B, jadi kita jual ke misalkan apa yayasan-yayasan yang memang dia udah punya konsumen yang besar, yang memang mereka adalah fokusnya di konsumen base. Apapun kebutuhan dari konsumennya dia yang berhubungan dengan hasil ternak, mereka punya datanya, mereka tahu spek kebutuhannya. Nah itu bisa kita suplai ke sana. Atau kita juga bisa membuat jaringan sendiri. Jadi jaringan-jaringan pemasaran untuk kurban itu sangat-sangat bisa. Baik itu melalui reseller, sistem reseller. Jadi kita bikin reseller sebanyak-banyaknya. Terus juga bisa juga secara retail kita buka lapak di pinggir-pinggir jalan. Itu juga peluang lah gitu. Dan juga permintaan apapun ya di hewan kurban gitu kan, mau spek apapun, meskipun di kandang kita itu tidak tersedia, itu diusahakan kita tetap bisa melayani konsumen yang datang ke kita. Jadi ya itu tadi, dengan kita banyak relasi peternak yang memang mungkin ada peternak yang fokusnya di bobotan 30 ke atas, ada yang bobotan 40 ke atas, ada yang mungkin cuma bobotan di 20-25 kilo. Nah itu harus kita rangkul gitu, sehingga ketika kebutuhan konsumen itu beraneka ragam, kita tetap bisa suplai dan tetap bisa menguntungkan. Jadi semakin jualan semakin banyak, margin juga semakin meningkat seperti itu. Ini soal kegagalan ya. Jadi mau bisnis akikah atau bisnis kurban itu ya pasti sama aja dalam hal beternak, entah pengemukan atau entah breeding, entah milking, itu pasti ada kegagalan. Nah kegagalan itu bisa karena dari sisi produk kita secara on farm itu tidak sesuai segmen pasar yang dikehendaki, atau bisa karena persiapan kita kurang. Misalnya kayak saya misalkan pernah gagal kurban gitu kan, hewan kurban, gimana terlalu lama ngendon ternak untuk di lapak sehingga biaya operasional tinggi. Harusnya kurban kita keuntungannya bisa maksimal, akhirnya banyak biaya operasional yang dikeluarkan yang itu bisa mengurangi margin kita. Jadi kegagalan itu pasti ada lah gitu. Itu tergantung dari manajemen dan strategi kita. Tips sukses peternak domba ya kembali lagi, kalau kita breeding pasti outputnya adalah menghasilkan cempe, atau bisa katakan kita menghasilkan cempe usia 3 bulan kita jual kayak gitu, atau kita menghasilkan cempe kambing muda lah usia 6 bulan kayak gitu kita jual. Ya intinya sih kalau kita benar-benar ngitung secara keseluruhan pengeluaran, biaya operasional, biaya investasi dan sebagainya, penyusutan dan sebagainya, kalau kita bisa ngitung itu, lah kita tinggal ngatur marginnya gitu loh. Ketika kita udah ngatur marginnya, ketika kita masuk di segmen yang mungkin berdarah-darah, ya jangan masuk di situ, tapi masuklah di segmen yang itu sesuai dengan planning kita. Jadi kalau misalkan planning kita itu hasil bibitan ya, jual hasil bibitan ya, nanti dikategorikan di grade-grade. Yang grade unggul harusnya harganya lebih tinggi. Untuk yang grade-grade sedang, misalkan anggap aja grade B, grade C, grade D gitu. Yang grade D mungkin bisa dijual ke teman-teman yang pengemukan atau langsung ke jagal seperti itu. Dan kalau misalkan grade B ya jangan dijual ke pasar atau dijual untuk potongan, karena pasti secara selisih harga itu eman, karena domba sayur
dengan domba kelas breeding itu harusnya dibedakan, meskipun nanti muaranya hasil akhirnya ke pemotongan lah kayak gitu, tapi paling enggak itu selama dia itu produktif, apalagi kalau misalnya betina, ya bisa untuk regenerasi atau untuk dijual ke teman-teman yang juga melakukan budidaya domba. Jadi kesimpulannya sebenarnya pada intinya kalau on farm itu bisa saja kita terlalu tinggi untuk biaya-biayanya, sehingga ketika waktu jual itu harganya terlalu rendah karena kosnya terlalu tinggi gitu. Bisa juga misal ada juga sih yang bahasanya itu ketika on farmnya itu biaya rendah. Ketika biaya rendah, apalagi si pembeli itu tahu kalau biayanya rendah, maka dia juga akan berusaha untuk nego. Jadi intinya itu ketika ternak kita itu kita bahasakan ternak yang sayur-sayuran, ternak jelek lah bahasanya kayak gitu, pasti orang akan berusaha nego atau membeli dengan harga jelek gitu. Tapi ketika kita bilang ternak kita itu unggul, maka orang juga akan berpikir bahwa memang ternak kita itu unggul, dan itu ya harus terbukti dari hasil on farm kita sendiri. Itu aja sih mungkin dari saya sharing-sharingnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bila ada pertanyaan-pertanyaan seputar on farm atau seputar off farm, bagaimana membangun brand, misal untuk brand peternakan kita, misalnya kita hasilan apa sih, hasilan cempe gitu kan, cempe yang apa, cempe yang berkualitas. Ya udah, kita fokus jualan cempe yang berkualitas untuk di mungkin media sosial kita. Sedangkan untuk cempe-cempe yang mungkin kurang berkualitas, ya itu nggak usah dijual di media sosial, tapi kita fokus di segmen yang berbeda. Itu aja sih dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.